di waktu itu zamannya Nabi Sulaiman. Wiritannya ini ya wajib, ya wajib, ya wajib. 10, kalau bisa 10.000 malam, 10.000 siang. Jalan gak apa-apa. Oh kalau dia tuh puasa umpamanya, lebih bagus. Bisa mendatangkan jumerut, berlian, الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa pecinta channel Romo Prabu di mana antum berada, saya sekarang membahas pengangkatan barang yang goib atau bisa kaya dan juga bisa barang-barang antik bisa keluar. Asma ini punyanya seorang ulama waktu zamannya Nabi Sulaiman yang bisa mengangkat istananya Ratu Balqis. Ada istana di waktu itu dipindah oleh Ali Sedaya, namanya seorang ulama. Ali Sedaya ini seorang ulama waktunya Nabi Allah Sulaiman. Itu bisa mengangkat istananya Ratu Balqis, dipindah ke tempatnya kediamannya Nabi Sulaiman, dipindah. Dan Ali Sedaya ini seorang yang bisa dengan sekejap mata bisa dipindah istananya Ratu Balqis itu, dipindah ke istana Nabi Sulaiman. Dan wiritannya ini kalau bisa 10.000 siang, 10.000 malam. Kalau nggak bisa 5.000 siang, 5.000 malam. Kalau barang antik atau keris punya apa di Kuju atau di mana, di tempat-tempat yang dikeramatkan ada benda-benda itu bisa dikeluarkan. Wiritannya itu ya wajib, ya wajib, ya wajib, ya wajib, ya wajib, ya wajib. 10.000 siang, 10.000 malam. Puasa boleh, nggak puasa boleh. Itu dibaca terus menerus. Biar cek bisa terangkat barang-barang yang antik. Di mana barang itu ada atau keris atau benda-benda yang petuah yang bisa digunakan untuk kita semua. Wiritannya ya wajib. Itu bisa sakti sebenarnya. Dan juga bisa kaya, bisa sukses. Apapun cita-cita Anda insya Allah sukses. Wiritannya gampang aja, ya wajib, ya wajib, ya wajib. Itu wiritannya seorang ulama di waktu itu zamannya Nabi Sulaiman. Wiritannya ini ya wajib, ya wajib, ya wajib. 10, kalau bisa 10.000 malam, 10.000 siang. Jalan gak apa-apa. Oh kalau dia tuh puasa umpamanya, lebih bagus. Bisa mendatangkan jumerut, berlian, barang-barang antik. Tanpa tiroko ya bagi. Ya termasuk tiroko juga. Jalan itu 10.000 sudah tiroko sih. Terakat namanya. Oh kalau orangnya ahli puasanya nggak apa-apa, lebih bagus. Apa saja yang bisa didatangkan, mendatangkan benda-benda antik, benda-benda yang dikeramatkan, keris, pusaka apa saja. Oh punyanya Sunan Kalijogo, Kiai Pleret mau didatang boleh didatangkan. Periodenya harus sungguh-sungguh 10.000 malam, 10.000 siang. 10.000 malamnya duduk, tapi kalau 10.000-nya siang jalan nggak apa-apa. Berapa hari Kiai? Iya tergantung batinnya sampean. Oh. Semisal ini kan sangat terkenal ini pusaka pada zaman kerajaan Mojopahit dan kerajaan Sungosari bagian terkenal. Keris itu namanya Empu Gandring, kira-kira begitu. Kira-kira bisa didatangkan enggak misalnya? Bisa. Apalagi cuma sejenis keris Empu Gandring. Sedangkan istananya Ratu Balqis, istana Ratu Balqis diangkat ke kediamannya Nabi Sulaiman, bisa padahal cuma sebuah keris. Oh masa? Ya kalau tidak wiritan ya tidak mungkin. Wiritan 1 hari sudah selesai ya mana bisa. Riyad terusan, insya Allah akan sukses dan bisa berhasil. Itu dulu saya waktu terakan itu yang saya kerjakan.
Dan banyak dulu barang-barang saya. Kan kalau misalnya ini anu bagi ada keris ini kan memang minta tumbal bagi siapa saja yang memegang keris Empu Gandring itu. Kira-kira sumpahnya kalau nggak keliru itu Empu Gandring juga namanya. Sang empu itu Empu Gandring. Pemegangnya misalnya barang itu keluar, bagi yang memegang itu kira-kira jadi tumbal enggak sebagai berikutnya bagi? Yang enggak. Yang jadi tumbal itu kerisnya berarti nafsunya terlalu tinggi. Ingin menguasai ini ya pasti membawa tumbal. Kalau orang itu yang memegang orang yang hatinya bersih, takarub kepada Allah dan nafsunya tidak terlalu besar, ingin menguasai ini yang enggak. Karena yang menjadi tumbal keris itu karena nafsunya orang itu sudah Pikiran kemana-mana. begitu. Maka sumpahnya Empu Gandring kepada yang membuat Kenaro itu sebuah turunan sebenarnya sudah ditembus 7 turunan sudah selesai. Maka tapi karena sulit untuk memiliki keris itu karena sudah mungso sekarang, kecuali di redo yang benar, pakai redo yang benar, pakai wajib itu yang benar, ya tawasulnya kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Hidir, dan juga pada wali-wali yang ada sekarang ini. Insya Allah akan berhasil kalau memang itu yang diperlukan. Oh ingin kaya ya insya Allah kaya. Kalau dibaca orang tuku, orang jualan laris itu. Jadi tergantung dorongan dari badannya. Ya tergantung niatnya. Tergantung niat. Tergantung niat. Tapi ini urusan dunia, urusan harta. Istana itu kan harta. Walaupun benda dan juga harta. Di dalamnya kan ada berlian, ada emas dan macam-macam. Bisa terangkat apalagi sebuah keris. Itu wiritannya aja wajib. Tanpa harus kan ini, kalau saya dapat informasi kalau yang keris-keris pusaka masalah itu kan misal contohnya kayak seperti tadi yang sudah dibahas itu bagi itu dipendam di Gunung Kelut, letaknya di Kediri. Kira-kira harus ke sana atau memang tak ditarik di rumah orang yang melakukan riyadhah ya wajib itu bagi? Ya ditaruh di rumahnya aja, ditarik dari rumah. Ditarik dari rumah. Riyadhah yang benar insya Allah datang. Tapi kalau sulap itu banyak dia ditarik 5 menit datang itu barangnya palsu. Banyak itu jin hotelnya itu. Ada penarikan barang-barang itu di Jawa Telabuyan. Banyak di Jawa itu. MD katanya, tapi tidak ampuh, cuma omong doang. Yang ini betulan ini. Memang barang yang asli dari sononya ditarik dengan izin Allah pasti datang. Tapi kalau sudah pakai izin hotelnya nggak bisa. Kalau cuma ditarik 1 jam 5 menit datang tidak segampang itu. Keris buatan pujuk kenyang itu. Ditarik. Mana mungkin seperti itu? Iya, sulap seperti sulap. Ya itu kan sulap. Banyak orang Madura ikut-ikutan juga banyak. Itu tidak akurat sebenarnya. Yang akurat itu riyadhahnya yang benar, muti atau pakai apa ya, puasa, pati geni baru bisa, bukan sulap seperti itu. Dapat 1 sudah beruntung luar biasa, bukan penipuan namanya. Kalau ada tarikan 5 menit dapat batu, apa tadi berlian aja kok, batu kadang-kadang diundang orang 2 juta. Kecil banget. Dapatnya batu, dapatnya keris. Tidak segampang itu. Umpamanya ada seorang waliullah wafat, tapi dengan orang diterakati ada bendanya bisa keluar itu memang. Tapi sulit kalau disulap 5 menit datang. Saktian dengan wali itu namanya. Dia tuh yang benar pakai wajib itu, coba puasa malam 10.000, siang 10.000, dapat apa saja sesuai dengan hati nurani kemauannya pasti berhasil. Kalau misalnya begini bagi ada salah satu makam leluhur yang memang menurut informasi orang setempat misalnya ada benda-benda yang pusaka semisal batu atau semacamnya tanpa riyadhah tapi langsung baca ini bagi baca ya wajib. Kira-kira apakah butuh berapa hari atau memang harus riyadhah dulu sampai
wiritan itu sampai mendarah daging bagi orang yang melakukan itu bagi? Wiritan dulu sampai mendarah daging, sampai punya kekuatan, baru datang nanti satu malam pakai minyak tuba itu 3 biji ditaruh lalu ditawasuli kepada Rasulullah. Langsung tawasul langsung kepada yang tadi itu Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Khidir, dan juga kepada yang wali itu atau yang ulama itu ditawasuli lalu baca ya wajib itu 10.000. Insya Allah 7 hari itu keluar Ya bagi. keluar, insya Allah datang itu pasti 7 hari insya Allah datang. Tapi riadonya yang benar. Kalau bisa puasa, bukan seperti tarikan sulap besi kuning apa ini pereng petu tapi keasliannya diragukan. Kan banyak benda-benda seperti itu. Banyak. Kan kita pakai yang akurat aja, bukan yang sulap. Pakai hodam malaikat, jangan pakai injil. Insya Allah akan berhasil. Riyadhah yang benar pakai ya wajib 10.000 malam, 10.000 siang puasa. Riyadhah dulu sampai mendarah daging, baru nanti meluncur kemana aja insya Allah bisa. Cukup ya? Cukup. Nah, semoga manfaat ini dikerjakan, insya Allah akan beruntung kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.